Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayu talabah wa talibat, halu mabina nabtadi ad-dirasah fi hadal yaum bi qira'ati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an, antum bi khair? Adunnu annakum yusafiruna ila Purwakarta. Nah, ba'dukum safaru ila Purwakarta. Wa ba'dukum lam tazalu fi ma'had di dirasati fi hadal ma'had. Baik. Ayo talabah wa talibat, kaifa halukum jami'an, antum bi khair? Bi khair, alhamdulillah. Baik, nastanir ad-dirasah fi hadal yaum, kajian tafsir min kitab tafsir Sofwatut Tafasir, ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Sofah Iftahu Sofah Al-Khamisah wa Ishrin, Al-Khamisah wa Ishrin, halaman 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Dzalikal kitabu, buku itu, buku ini, ya. Nanti ada pemahamannya dzalika di sana. Alif lam mim juga ada tafsirannya di sana. La raiba fi, tidak ada keraguan. Fihi, di dalam Alkitab atau Al-Qur'an. Hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas sholata, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum, dan diantara sebagian razaqnahum yang telah kami anugerahkan, berikan kepada mereka, yang fikun, menginfakkan. Nah, sebentar ya, sebelum menafsirkan di bawah ini ada metode pemahaman semantik, ya, yang diinikan oleh Toshihiko Izutsu, ya, salah seorang profesor dalam bidang semantik dari dari Jepang, yang dulunya itu non muslim, kabarnya pas waktu di akhir hayatnya itu dia masuk Islam. Di antara teorinya yang dia sebutkan bahwa di antara cara melihat semantik itu dengan menjelaskan istilah yang ada, ya, dengan ayat-ayat berikutnya. Nah, seperti sini al-muttaqun. Jadi apa yang al-muttaqun itu? Nah, orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan selanjutnya. Ini ada cara memberikan pemaknaan, ya, yaitu dengan tafsiran dari suatu istilah. Banyak yang pola seperti ini, namanya qad a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Apa selanjutnya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus walladzina fi amalihim bukan itu. Coba di ini, ya, pada abahum innahum fi zakati fa'ilun. Nah, itulah antara lain cara semantik memaknai suatu istilah, suatu kata, yaitu dengan ayat-ayat yang berikutnya. Pola ini banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya.
Memaknai satu istilah, satu format, satu kata dengan kata-kata yang berikutnya. Itu sangat teori-teori yang seperti itu sangat menarik ya. Ya, kita lanjutkan. Tafsir, penafsiran dari ayat yang dibacakan tadi. Ibtada'at, dimulai atau memulai as-surah al-karimah, surat yang mulia, bidzikri awsafil muttaqin, dengan menyebutkan sifat-sifat orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wabtida'us surati, dan memulai surat ya, permulaan surat bil hurufil muqatta'ati, dengan huruf-huruf yang terputus-putus. Alif lam mim. Nah, alif lam mim huruf-huruf yang terputus. Jadi ini sebetulnya sangat menarik ya untuk kajian, banyak kajian-kajian yang bersumber dari pemahaman alif lam mim ini. Ya, banyak, ada yang mengistilahkan alif lam mim ini termasuk fawatihus suwar. Fatihatun fawatih, pembuka surat ya. Jadi yang ada yang mengistilahkan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus. Dan ada juga yang mengelompokkan bahwa huruf yang seperti ini itu termasuk ayat mutasyabihat. Ya, ayat yang tidak jelas pemaknaannya, belum jelas pemaknaannya. Makanya karena belum jelas pemaknaannya, para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang menyerahkan pemahamannya kepada Allah, sehingga wallahu a'lam bimuradi. Itu ya, Allah yang Maha Tahu. Ada yang mencoba menafsirkannya, yang memahami huruf-huruf potongan itu. Ada yang mengatakan alif lam mim, alif itu Allah, itu kan, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Nah, gimana ya? Seperti itu ya. Jadi kalau ulama-ulama dulu ya, as-salafi, orang ulama-ulama dulu ya, yang dekat dengan zamannya para sahabat, itu banyak berpendapat itu wallahu a'lam bimuradi, Allah yang tahu maknanya. Nah, semakin sini semakin orang tertantang untuk menggali pemaknaannya. Ya, apa sebetulnya alif lam mim itu? Itu kalau Anda lihat dalam buku dulu, apa judulnya, salah seorang ahli yang hafid Al-Quran dan dia ahli dalam komputer dulu ya, namanya Rosyad Khalifah. Nah, Rosyad Khalifah mengatakan bahwa huruf al-muqatta'ah itu erat kaitannya dengan madmun as-surah, isi surat. Maksudnya madmun surah itu gimana yang dimaksud oleh dia? Bahwa al-huruf al-muqatta'ah itu jadi kalau nanti kita baca alif lam mim, nah itu ya, menurut dia tuh maka dalam surat itu huruf yang paling banyak dimunculkan dalam surat itu alif, lalu lam, dan kemudian mim. Itu berdasarkan penelitian dia dari data-data komputer. Alif lam mim, kemudian alif lam mim shad, kebanyakan ya itu juga alif yang paling banyak, kemudian lam, kemudian mim, kemudian shad. Itu kalau memang urutannya secara abjadi. Jadi secara abjadi kan alif kan lebih duluan ya, lam lebih duluan, mim juga lebih. Kalau umpamanya ada yang tidak secara abjadi, maka di dalamnya kebalikannya. Umpamanya yasin, ya itu kan terakhir, tapi kalau didahulukan yasin, ini menunjukkan bahwa huruf yang seperti itu yang paling sedikit dipakai di dalam surat itu. Ya dulu, nah itu kan baru sin. Padahal kan kalau abjadi kan sin dulu kan baru ya.
Nah, kalau ada kasus seperti itu, menurut Hasan Khalifah itu menunjukkan bahwa huruf ya itu paling sedikit atau lebih sedikit daripada sin. Nah, itu jadi ini yang hasil penelitian para ulama ataupun ya kontemporer ya, karena memang mereka akan berdasarkan dalil kitabul arifah hudan lil muttaqin, petunjuk. Jadi mereka itu menganggap kalau umpamanya upawid wa amri ilallah, serahkan pemaknaannya at-tafwid ya, pengakuan kepada Allah, sebagai hudanya di mana? Gitu kan? Ya, itulah memang perbedaan pendapat seperti itu. Sehingga ya mendorong mereka untuk menggali apa sebetulnya yang dimaksud dengan al-huruf al-muqatta'ah itu. Malah beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu ya, saya membimbing disertasi. Jadi kalau Anda berminat bisa di ya, disertasi judulnya, judulnya itu struktur surat Alif Lam Mim dalam Al-Quran. Jadi dia itu meneliti surat yang didahului dengan Alif Lam Mim dengan kajian struktural, ya, al-binaiyah, al-binyawiyah. Jadi bagaimana Alif Lam Mim itu diteliti dengan studi struktural Lévi-Strauss ya. Jadi al-binyawiyah struktural. Ya, ini memang tantangan ya. Jadi Al-Quran tidak takut diteliti dengan metode apa saja, karena pada akhirnya akan tetap menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar, asal memang metodenya teruji ya kebenarannya, bukan metode yang digawe-gawe gitu kan, malah untuk menentang kebenaran Al-Quran ya tidak bisa. Jadi memang yang sudah diuji cobakan untuk meneliti hal-hal yang lain ternyata benar. Nah, itu yang metode yang seperti itu bisa diperbolehkan untuk meneliti Al-Quran. Nah, di sini yang bersangkutan namanya tuh apa? Ya. Namanya Khairun Nihat. Namanya alumni Mesir, dia sebagai wakil pimpinan pesantren An-Nur di Kota Gede ya, dan di sana ada pesantren Tahfidzul Quran. Kemudian ada Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) ya. Itu dia sebagai wakil rektornya, dan waktu itu saya dipercaya untuk membimbingnya. Jadi dia struktur surat-surat Alif Lam Mim. Jadi dari ada beberapa surat yang dia kaji yang berawalkan Alif Lam Mim. Berawalkan Alif Lam Mim. Coba. Yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan Sajdah. Ya, itu kan. Nah, ternyata dari ke-6 itu strukturnya sama. Dahulu Alif Lam Mim. Itulah ya. Jadi pada masa sekarang memang tidak cukup banyak orang, terutama para peneliti yang tidak cukup wallahu a'lam bishawab. Jelas Allah itu Maha tahu maknanya.
Tapi sebagai fungsi hudan lil muttaqin bagaimana? Nah, ini kan diteliti itu ya, hudan lil muttaqin. Kemudian wa tasdiruha bi hadhil huruf saudara itu apa? Hah? Permulaan. Ya. Tasdir. Jadi memang dalam ini kan pemaknaan dalam Arab, bahasa Arab itu memang tergantung konteksnya tadi ya. Kalau di sini tasdiruha permulaan surat Al-Baqarah. Tapi kalau umpamanya lihat di dalam Quran al-irad buat tasdir. Apa artinya? Al-irad buat tasdir, impor dan ekspor. Itu ya. Jadi apa? Tasdir, ekspor. Kalau umpamanya apa? Impornya irad. Irad dari waroda ya, saudara. Ya. Jadi ada tasdir naqdul badai minad daulah abra hududil jumrukiyah. Memindahkan atau mengekspor ya, memindahkan barang dagangan dari suatu negara ke negara yang lain melalui jumruk. Apa jumruk? Jumruk bea cukai. Bea cukai ya. Al-jumrukiyah. Al-jumruk. Jadi memang di jumruk itu memang sangat ketat ya. Tapi kalau kita dari luar negeri ke Indonesia itu kan biasanya atau kita ke luar negeri juga. Jadi ada pintu untuk masuk ke suatu negara itu yang dibedakan. Ada yang harus declare. Nah, declare itu yang harus memperlihatkan kalau memang ada barang-barang berharga yang di atas yang diperbolehkan oleh satu negara. Jadi umpamanya bawa emas pokoknya 1 kilo atau 2 kilo umpamanya kan. Nah, itu harus diperlihatkan. Tapi kalau emasnya hanya yang dipakai gelang, nggak usah itu kan dipakai aja enggak. Nah, itu harus misah. Nah, kalau umpamanya ada yang neko-neko ya, jadi berbuat yang kurang baik, padahal ada yang deklar ternyata tidak. Nah, itu kan ketahuan dengan mesin itu kan, maka itu akan mendapatkan hukuman yang agak berat ya. Nah, jadi karena memang itu harus diperlihatkan. Ya. Jadi di sini tasdiruha di awal ya. Awal surat Al-Baqarah bihadil huruf al-hijaiyah dan huruf-huruf hijaiyah ini. Ya. Yazdabu permulaan surat itu ya yazdabu andar al-muharridin an hadal Quran. Menarik penglihatan al-mu'arridin itu apa? Orang yang menentang. Al-mu'arridun itu oposisi ya. Jadi kalau dalam politik orang yang mendukung negara, mendukung pemerintahan ya, al-mu'ayyidun. Nah, kalau yang menolak al-mu'aridun. Dia yang menentang. Pandangan yang menentang terhadap Al-Quran. Dia taruku asma'ahum. Taraka yatruku apa?
Kan taraqa itu ya banyak artinya ya. Kalau taraqal bab dakko. Dakko ya duku. Kan ada dalam peribahasa itu kalau punya program tapi akhirnya ternyata belum ada yang bisa menindaklanjutinya. Man yadukul jarsa itu kan ada peribahasanya. Jadi siapa yang memukul loncengnya itu kan. Dakka ya duku. Ya. Kalau kok samahu, sami'a berarti sami'ahu yang mendengar. Taraqa tariq salakahu, jalani. Taraqal kalam aradalahu. Taraqal kalam mengungkapkan tuturan. Bisa juga ya mengungkapkan khadha fihi. Taraqa maudu'an naqashahu. Diskusi ya. Banyak sekali itu yang artinya taraqa ya. Ya. Yatruku asma'ahum li awwali wahlatin. Ya, yang terdengar oleh pendengaran mereka di awwali wahlatin, apa wahlah? Di awwali wahlatin untuk pertama kalinya. Ya awwali wahlatin di awwali marratin ya, untuk pertama kalinya wahlah. Walatil alfadi ghairi ma'lufatin, untuk pertama kata-kata yang pertama yang tidak biasa, yang tidak lazim mereka dengar. Fi takhatubihim, di dalam percakapan mereka. Jadi kok ini pakai bahasa Arab tapi kok alif lam mim. Itu kan nggak ada atau nggak pernah dalam percakapan mereka ada seperti itu. Alif lam mim, sehingga kaget. Dengan kekagetannya itu menarik mereka untuk mendengarkan isi dari kandungan Al-Qur'an ini. Payan tabihu, maka mereka memperhatikan ila ma yulqa ilaihim, memperhatikan kepada apa yang disampaikan kepada mereka min ayatin bayyinatin, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan. Wa fi hadhil huruf, dan di dalam huruf-huruf ini wa amsalihha, dan yang semisal dengan huruf-huruf ini, tanbihun, sebagai peringatan, penjelasan, ya, tension, ya. Tempoh hari kan sudah disebutkan. Jadi dari intabayan tabihu ya, arjul intibah, mohon perhatian ala ijazul Quran, terhadap ijaz Al-Quran. Fa inna hadal kitab, maka sungguhnya kitab ini atau Al-Quran ini mandumun, tersusun, min aini ma yandumuna minhu kalamu, min aini ay min nafsi, dari apa yang mereka susun sendiri. Jadi huruf-hurufnya sama. Jadi apa yang mereka ucapkan itu huruf-hurufnya sama. Di dalam Al-Quran huruf-hurufnya sama. Tempoh hari kan sudah saya jelaskan, memang huruf-hurufnya atau kosakatanya juga banyak yang digunakan zaman jahiliyah dengan zaman Islam. Tapi dalam semantik diistilahkan adalah pergeseran makna. Nah, itu
kan tempo hari pergeseran makna. Jadi umpamanya tempo hari saya katakan takwa. Takwa zaman jahiliyah, dalam sir-sir jahiliyah menghindari, menjauhi dari binatang-binatang buas dalam sir-sir jahili kan. Tapi kemudian masuk Islam ya sama, menjauhi juga, menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ada pergeseran makna di dalam semantik seperti itu ya. Umpamanya banyak pergeseran makna dalam bahasa Indonesia aja supaya bisa diinikan kan. Jadi umpamanya pada zaman Pak Harto umpamanya kan, para demonstran sudah diamankan. Pada masa Jokowi juga kata-kata sama, para demonstran diamankan. Nah pada zaman Pak Harto diamankan itu dimatikan, dihilangkan. Para demonstran sudah diamankan berarti sudah dimatikan atau dipenjarakan atau dibuang kemana gak jelas. Nah, kalau di zaman Pak Jokowi para demonstran diamankan, dikawal biar aman demonstrasinya. Jadi kata-katanya sama, diamankan. Jadi ada pergeseran makna ya dari yang dulu sama sekarang. Banyak dalam Al-Qur'an juga ya pergeseran makna. Fal taqitu ba'dus sayyarah. Maka ditemukan oleh sebagian pelancong. Kan tidak bisa diartikan sayyarah di sana mobil, kan belum ada mobil zaman Nabi Yusuf. Nah, itu kan. Tapi memang ada benang merah dari saro itu kan yang berjalan itu kan. Jadi para pelancong, orang yang bepergian, sayyarah mobil juga kan menggelinding atau berpergian untuk bepergian kemana-mana. Jadi ada benang merahnya sayyarah ya. Nah, memang kadang ya udah tempo hari yang udah saya jelaskan juga. Arobah itu kan roda. Arobah. Pernah saya ditanya oleh orang Arab, inta tirkab arobiyah, begitu. Waduh kok apa? Kok telah menunggangi cewek Arab? Karena arobiyah itu sana adalah mobil, sayyarah. Arobiyah itu dari arobah juga ada rodanya gitu kan. Karena memang kalau sama aja, kalau orang tahu Arabiyah itu dari Arab, cewek Arab ya, Al-Arab, Arabiyun, Arabiyah. Ya, itu menariknya bahasa Arab seperti itu ya. Menarik untuk dikaji. Kemudian yang selanjutnya Yaqulu, telah berkata Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah, Alamah Ibnu Katsir rahimahullah, innama dzukirat hadhil huruf fi awailis suwar. Ya. Huruf-huruf seperti ini disebutkan di awal surat, lain tidak bayanan sebagai penjelasan. Tiada lain ya. Tiada lain untuk tiada lain sebagai penjelasan terhadap ijaz Al-Qur'an. Jadi ajaza yu'jizu ijazan, melemahkan. Mukjizat itu bisa melemahkan. Jadi memang dengan seperti ini kan tidak bisa ditandingi oleh orang-orang Arab. Memang kan konsep mukjizat antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah kan berbeda ya. Jadi kalau dalam Asy'ariyah memang ya mukjizat karena kandungannya dari ayat Al-Qur'an itu yang nggak bisa ditandingi oleh siapa saja undangannya. Tapi kalau Mu'tazilah bukan karena kandungannya, tapi menurut mereka itu as-sorfah, kemampuan orang-orang itu dipalingkan oleh Allah, sehingga mereka tidak bisa menandingi. Jadi tetap yang unggul itu Allah, unggul tauhid mereka ya. Jadi makanya disebutkan
sorfah itu ya, paham sorfah, paham yang memalingkan, mengatakan bahwa mukjizat itu karena oleh Allah dipalingkan kekuatan orang Arab. Sebetulnya orang Arab mampu, tapi oleh Allah dipalingkan, kemampuannya dihilangkan, sehingga tidak bisa untuk menandingi Al-Quran. Tapi kalau Asy'ariyah kan orang-orang tidak bisa menandingi Al-Quran karena memang isi kandungannya itu tidak bisa ditandingi. Kan ijaz Al-Quran itu ada ijaz dalam hukum, ada ijaz dalam pemberitaan gaib, itu kan, ada ijaz dalam segi uslubnya, gaya bahasanya, yang itu tidak bisa ditandingi. Ya, kita lanjutkan. Wa annal khalqa, sungguhnya makhluk manusia ya, ajizun, itu ajizuna, tidak mampu an mu'aratihi, untuk melawan, menandingi Al-Quran bimithlihi, dengan yang sesamanya. Kan tantangannya kan di suratin mislih, dengan surat yang ini. Kemudian ada ini sampai bawah ayatin mislih, dengan ayat juga. Satu ayat tidak bisa ditandingi. Tantangannya Allah kan dari satu Al-Quran. Kemudian menurun, kalau nggak bisa satu surat, ada ayat bukannya gitu kan. Kalau nggak bisa satu ayat, tetap tidak bisa menandingi Al-Quran. Ya, itulah ijaz itu ya. Ajaza yu'jizu ijazah. Ya memang bedanya ijaz atau mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau mukjizat Nabi Muhammad kan dari sejak Nabi Muhammad ada turun mendapatkan Al-Quran sampai sekarang itu masih berlaku. Tapi kalau mukjizat para nabi sebelumnya hanya berlaku pada masanya saja. Jadi setelah masanya tidak ada, tidak berlaku lagi. Nah gitu, nggak bisa lagi, gitu kan? Itulah kehebatannya Nabi Muhammad SAW. Jadi umpamanya tidak kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, gitu kan? Ibrahim bisa tahan nggak panas, gitu kan? Sekarang kan banyak alat-alat yang bisa menahan kita dari kepanasan itu. Nah, karena memang ya mukjizatnya Nabi sebelumnya termasuk Ibrahim berlaku hanya masanya. Pada masa sekarang ya ada bisa ini lagi ya, ada lagi. Al-Quran sejak Nabi Muhammad dulu sampai sekarang masih berlaku tantangan itu. Sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Sekalipun dia guru besar Al-Quran, guru bahasa Arab, tidak bisa menandingi Al-Quran. Ya. Ma'annahu mulaqabun, padahal ma'annahu mulaqabun min hadhil hurufil muqatta'ah. Padahal tersusun dari huruf-huruf potongan tadi. Allati yatakhatabuna biha, yang mereka itu, orang Arab itu berkomunikasi dengan menggunakan huruf muqatta'ah tadi, huruf-huruf tadi. Wa huwa qaulu jam'in minal muhaqqiqin. Itulah pendapat sekumpulan para peneliti ya. Al-muhaqqiq, para peneliti. Tahqiq. Ada dalam kitab itu kan tahqiq siapa gitu kan. Karena kan di dalam ilmu makhtutat ya, ilmu manuskrip itu. Jadi kan pamannya dari zaman Imam Syafi'i kan katibnya kan banyak, hampir banyak santri-santrinya itu sebagai penulisnya. Nah kemudian datang ke masa kita yang udah ratusan tahun, nah itu perlu ada muhaqqiq yang meneliti mana yang asah, yang lebih valid, sehingga mendekati ataupun persis apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Nah itu namanya tahqiq.
Peneliti manuskrip namakan muhaqqiq al-makhtutat. Atau pekerjaannya meneliti manuskrip tahqiqul makhtutat. Tahqiq al-makhtutat. Manuskrip makhtutat. Dulu waktu saya di Mesir, karena saya kan kuliah di dua ya, di Al-Azhar dan di Cairo University. Di Al-Azhar dan waktu di Cairo University saya, karena memang saya sudah doktoral setelah sini, diterima atau langsung menulis tesis di sana. Tapi ya yang jadi masalahnya itu harus mengajukan tesis itu tahqiqul makhtutat, harus meneliti manuskrip. Dari manuskrip di Darul Kutub ya, perpustakaan di sana paling besar Darul Kutub. Nah, itu sangat terpelihara. Malah tulisan-tulisan zaman para sahabat yang ditulang, yang dikulit itu masih ada dimuseumkan di sana. Sangat menarik lah kalau melihat. Kemudian juga yang saat teliti yang diminta oleh promotor itu harus meneliti tulisan yang ini pakai khot maghribi, yang kadang-kadang titiknya itu tidak ada, apalagi manuskripnya itu sudah dimakan dikitakan tetep atau yang bolong-bolong, jadi memet itu saya mikirkannya. Dan yang hebatnya itu para musyrif di sana, para proposal itu sudah tahu mana kitab atau buku yang sudah ditahqiq, yang teliti atau belum, hafal mereka itu. Saya beberapa kali bolak-balik mengajukan judul itu tentang manuskrip ya yang akan diteliti, dia mengatakan tubi sudah dicetak katanya gitu, itu kan. Makanya kalau di perpustakaan itu ada kode ya dalam katalog itu kalau buku kemudian ada to, itu berarti tubi'a, telah dicetak. Tapi kalau kho itu makhtutat, masih manuskrip. Nah, gitu kan. Kadang-kadang ya manuskrip tapi sudah dicetak, di katalognya belum diubah. Nah, itu yang jadi memet itu. Ya, jadi saya bolak-balik terus akhirnya ya sudah menyerah saya. Karena sudah kepingin pulang. Jadi ya itulah. Atau saya dapatnya LC aja di Al-Azhar, untuk MA-nya di Cairo City di Darul Ulum tidak jadi ya. Akhirnya MA-nya di Indonesia saja. Jadi Minantu Ajengan. MA-nya. Ya. Kemudian waqad qarrarahu, dan telah menetapkan kepada tadi pendapat tadi ya. Az-Zamakhsyari di tafsir Al-Kasyaf, dalam tafsir Al-Kasyaf. Wa nasarahu atamman nasrihi, dan mendukungnya ya dengan sebenar-benarnya dukungan. Jadi Az-Zamakhsyari itu adalah tokoh Mu'tazilah. Tapi ya karena dia ahli bahasa, ahli balaghah, pendekatan balaghahnya sangat hebat sekali. Nah, kalau kita tidak didampingi dengan akidah yang kuat, ya kita bisa masuk i'tizal. Ya, karena dengan alasan-alasan balaghi itu ya, balaghah itu. Padahal kalau kita lagi kesengsem dengan balaghah, kemudian tauhidnya, asy'ariyahnya kurang ini, udah. Itu ya, jadi harus hati-hati. Bukan berarti tidak boleh. Ini sebetulnya kalau kajian-kajian Anda meneliti bahasa Al-Qur'an, ini termasuk yang referensi marja yang harus Anda baca, ya, harus Anda baca ya, karena sangat logik sekali ya. Walaupun kalau tidak hati-hati ya logikanya logika ala Mu'tazilah. Wa ilaihi, dan pada pendapat tadi dahabat telah berpendapat siapa Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah. Sumaqala, kemudian Ibnu Taimiyah berpendapat walihada, oleh karena itu kullu suratin, seluruh surat, uftutihat, yang dibuka bil hurufi, dengan huruf-huruf, fala buddha, harus ya seyogianya
an yudkara fiha, an yudkara untuk disebutkan fiha dalam surat yang dimulai oleh huruf-huruf tadi, al-intisar lil Quran, kemenangan bagi Al-Quran. Wa bayanu ijazihi, dan penjelasan ijaz, wa udbatihi, dan keagungannya. Mislu alif lam mim dalikal kitabu, alif lam mim shad kitabun unzila ilaika, alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim, hamim wal kitabul mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Wa ghairu dzalika, dan ayat-ayat yang lainnya, minal ayati, dari ayat-ayat ad-dalati yang menunjukkan ala ijazil Quran, menunjukkan kepada ijaz Al-Quran. Jam suara ya? Waduh, ala ausakil intiha. Ya, ala ausakil intiha. Ya, qala tsumma qala ta'ala, Allah berfirman, dalikal kitabu ay hadal Qur'an al-munazzalu alaika ya Muhammad huwal kitabul ladzi la yudanihi kitab. Ya, sekira gitu aja ya, sudah jam 9, saya sendiri ada jadwal hari ini di tempat lain. Halo Nabi Nahtatim di hadad al-dirasah di hadas subh di qiraati hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.